bagaimana seharusnya tunduk kepada suami. Kolose pasal yang ketiga ayat 18. Mari kita buka hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 18. Sejari kita kun dia mati ulang. So bilang. Bapak dia bilang Tuhan. Bagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Capek insomati. Lanjutkan. Kita orang Dia bilang kurang mau baking besok. Berarti tuh kemarin Runa nak datang. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jelas sekali, Paulus sedang menulis tentang keluarga. Tapi yang membuat saya sangat-sangat tertarik adalah mengapa dia bicara kepada sang perempuan dulu, yaitu istri. Dia berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Apakah Paulus sentimen kepada wanita atau justru karena Paulus percaya kepada wanita? Menurut saya yang kedua, Paulus percaya kepada wanita. Gereja Mount Sharon yang saya gembalakan juga sangat percaya dengan yang namanya women ministry. Tetapi kita percaya bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, sejak Adam dan Hawa yang dipulihkan bukan hanya umat manusia secara menyeluruh, Tuhan juga memulihkan peran laki-laki dan peran perempuan. Karena mereka diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dua-duanya bukankah sudah jatuh dari kemuliaan? Allah mengembalikan kemuliaan laki, Allah mengembalikan kemuliaan perempuan. Dan kemuliaan perempuan terletak pada penundukan dirinya. Loh kok begitu pastor? Tunggu dulu, itu jalan masuk ke dalam berkat-berkatnya. Karena Tuhan itu punya rencana selalu dimulai dengan sebuah tahapan perjanjian dulu. Dan perjanjian Allah dengan wanita adalah yang menikah terutama, tunduklah kepada suamimu. Itulah jalan masuk ke dalam berkat-berkat Kristus. Penundukan diri ini sebenarnya blessing in disguise. Kalau kita mengerti maksud Allah di baliknya, itu berhubungan dengan hubungan Kristus dengan jemaat. Bukankah Efesus di lain surat Paulus mencatat, pernikahan itu sebenarnya adalah gambaran daripada pernikahan anak domba Allah. Yang kumaksudkan ialah rahasia ini besar, yaitu hubungan Kristus dengan gerejanya. Laki-laki sebagai kepala dalam rumah tangga bukan berarti dia bisa semena-mena. Cara dia menjalankan kepemimpinannya akan berurusan langsung dengan hubungannya dengan Tuhan. Kalau dia menyalahgunakan wewenang, doanya pun akan terhalang. Jadi itulah pembelaan Tuhan kepada kaum yang oleh dunia dikatakan sebagai kaum lebih lemah. Padahal enggak. Paulus percaya wanita. Terlebih dahulu dia bicara kepada mereka karena dia tahu bahwa wanita berpengaruh. Menundukkan diri ini berhubungan dengan rahasia besar itu, hubungan Kristus dengan kita. Gak ada perempuan yang memberontak itu yang bisa intim dan dekat dengan Tuhan Yesus, gak bisa. Gak ada laki-laki yang main tangan, yang hidup dalam perjinahan, yang menyalahgunakan kuasanya terhadap keluarganya, yang kasar terhadap wanitanya, yang bisa langgeng dengan Kristus. Gak ada. Kalau ada pun itu pura-pura, sebentar lagi ikan busuk akan tercium baunya. Jadi sebenarnya Anda dan saya harus melihat betapa indahnya tatanan Allah. Allah menjadikan rumput hijau bukan merah. Allah menjadikan langit itu biru, bukan menjadikannya warna yang lain. Karena warna itu adalah tepat dalam ciptaan. Demikian pula penundukan diri bagi perempuan. Saya jelaskan ini bukan dengan tujuan untuk menghalalkan jajahan. Saya jelaskan dengan tujuan untuk membuka tikap langit agar setiap perempuan diberkati oleh Tuhan. Sekarang kita lihat lagi sekali lagi baca ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata tunduklah di sini sebenarnya berasal dari kata Yunani bahasa Perjanjian Baru yang berkonotasi seorang prajurit yang tunduk pada komandannya. Jadi this is a Greek military term. Akar bahasa dari kata tunduk di Perjanjian Baru Indonesia ini adalah seperti ranking atau tatanan di dalam ketentaraan. Nah, seorang prajurit dengan jenderalnya, prajurit itu tunduk pada jenderalnya karena memang itulah hukumnya. Masih berjalan untuk air di Kuala Gak itu. tentu. Kalau si jenderal lebih pintar perang daripada si prajurit,
bisa-bisa si prajurit itu lebih pandai di lapangan. Karena jenderal mungkin sudah berada di dalam office atau kantornya sekian lama. Tapi prajurit setiap hari latihan di lapangan, di bawah terik matahari. Jadi seorang prajurit tunduk sama komandannya, gak tentu karena komandannya lebih pintar perang, gak tentu karena dia itu smarter atau better, gak tentu karena dia lebih pintar, lebih pandai, gak tentu lebih baik bahkan. Seorang istri tunduk pada suami juga gak tentu karena suaminya itu layak untuk ditundukin. Karena gak semua suami adalah suami yang baik. Sebanyak suami yang baik di luar sana, ada banyak pula suami yang jahat. Lalu di mana fine line atau batasan penundukan? Nanti saya jelaskan. Tapi kita bicara tentang penundukan lebih dulu. Penundukan diri adalah God appointed order atau tatanan Tuhan. Itu adalah kehendak Kristus. Bukan bicara soal laki-lakinya itu layak gak diberikan penghormatan begitu. Bukan, Anda menghormati Kristus. Dengan menundukkan diri pada suami, Anda sedang menuhankan Tuhan dan membuka pintu berkat bagi dirimu. Nah, menjadi seorang istri yang tunduk pada suami itu berarti menjadi bagian daripada tim di dalam keluarga. Penundukan diri itu bagian dari teamwork. Submission di sini bukan berarti seperti jajahan. Ini koloni, ini negara yang dijajahnya, ini tunduk sama pemerintahannya. Bukan. Yang disebut tundukan diri itu artinya seperti kesebelasan. Ada kaptennya bukan? Kaptennya yang memberi aba-aba. Atau seperti satu kelompok tim basketball. Ada coach atau ada pelatihnya. Pelatih itu adalah pemimpinnya. Bukan berarti bahwa dia satu-satunya yang penting. Coba bayangkan sang kapten kesebelasan itu bisa bermain sendiri. Yang 10 lainnya ngambek. Mereka tak turun lapangan, kembali ke locker. Tak akan menang, tak peduli kalau dia adalah Maradona. Demikian juga kapten itu adalah bagian dari tim, tapi tetap dialah kaptennya. Istri tunduklah pada suami. Bukan berarti Anda tidak setara, tapi berarti Anda dan suami adalah tim, dan Tuhan telah memilih sang laki-laki sebagai pemimpinnya. Tapi Pastor Philip, tidak semua laki-laki bisa mimpin. Suamiku itu jelas-jelas bukan pemimpin dalam rumah tangga kami. Hidupnya gak keruan, kata-katanya kasar, tidak bertanggung jawab. Oke, tunggu dulu ya. Saya jelaskan satu persatu. Tapi puji Tuhan kalau Anda punya suami yang baik, jangan banding-bandingkan dengan suami orang. Asal dia bertanggung jawab dengan hidupnya, mengasihi keluarganya dan bertanggung jawab pula. Oh, berkat yang tiada duanya. Jaga-jaga kalau ada di sini berkata suami tidak layak untuk menerima penundukan diri. Apa-apaan itu? Mari kita uji kembali. Jangan-jangan suami Anda salah. Anda juga salah di depan Tuhan dengan attitude sikap hati begitu. Kalau mau menjadi seorang wanita yang berkenan, ya dimulai dengan peran sendiri-sendiri, dengan otak atik orang lain dulu. Orang lain gimana urusan dia dengan Tuhan. Anda hanya bisa ingatkan, maksimal tegur dia dengan kasih. Lebih dari itu hanya Roh Kudus bisa ubah. Tapi kalau Anda sendiri, itu pilihan pribadi. Karena itu jangan salah di hadapan Tuhan. Nah, menjadi seorang istri yang tunduk kepada suami, itu juga ada perlindungan Tuhan. Maka ayatnya bunyinya begini sekali lagi. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini indah, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Makanya saya kasih judul sharing saya hari ini, bagaimana seharusnya tunduk kepada suami. Ini jawabannya. Tunduklah kepada suamimu, hai istri, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bahasa Inggrisnya begini, tunduklah hai istri-istri kepada suamimu as it is fitting to the Lord. Anda pernah meeting tak? Kalau kita pergi ke satu toko swalayan atau ke sebuah department store itu, kalau kita beli baju, ada tempat untuk
buka pakaian, masuk ke dalam, kita fitting dulu. Cocok tak jas ini atau celana atau hem ini, kita fitting. Bisa. Dan kalau itu pas, kita baru beli. Itu kami Kalau sudah sesuai dengan selera. Tahu tadi. bisa Perjual diri itu. bukan fitting. Taruhlah di sebelah. Oh, iya. Tapi fitting to the Lord. Itu bukan Iya, pas betul. dengan dirimu, tapi pas dengan Tuhanmu. Jadi tidak ada hubungan dengan aku ini bukan wanita yang gampang tunduk sama pria. Aku bukanlah tipe submissive atau submissive type. Aku ini loh, bahkan penghasilanku lebih besar dari suamiku. Apa-apa aku yang mutusin dalam keluarga. Jangan-jangan istri dominan. Ceritanya. Nggak apa-apa kepribadiannya kuat. Nampak. Tapi dominan itu beda, nggak ada hubungan dengan